Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang penilaian dalam pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ibnu Syaiful Nurullah, NIM 12205173202. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian pembelajaran. Pembelajaran dalam pendidikan berasal dari kata instruction, yang berarti pengajaran. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Sedangkan pembelajaran mata pelajaran fikih di MI merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta ada juga fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan jual peminjam. Secara substansional, mata pelajaran fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, ataupun lingkungannya. Penilaian pembelajaran itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya itu, sebelum melaksanakan penilaian, terlebih dahulu harus melaksanakan suatu pengukuran, yakni membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran ini bersifat kuantitatif. Kaitannya dengan pembelajaran berarti mengukur pemahaman materi yang telah diberikan dalam bentuk suatu tes. Hasilnya nanti berupa angka. Contoh, Budi mendapatkan nilai 90 dari hasil ulangan harian pelajaran fikih. Setelah diketahui bahwa Budi mendapat nilai 90 dari hasil ulangan harian, selanjutnya barulah bisa melaksanakan penilaian. Mendapatkan angka 90 berarti nilai Budi itu baik ya. Itulah contoh penilaian pembelajaran yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Irfa Rahmatul Azizah akan menyampaikan materi tentang fungsi penilaian pembelajaran serta tujuan penilaian pembelajaran. Adapun fungsi penilaian pembelajaran yang pertama adalah fungsi formatif. Fungsi formatif yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada dan juga untuk mengadakan program remedial bagi peserta didik. Fungsi yang kedua adalah fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu fungsi untuk menentukan nilai yang berbentuk angka maupun kemajuan atau hasil belajar dari peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi diagnostik, yaitu fungsi untuk memahami latar belakang baik dari psikologi, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Sehingga hasil dari fungsi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan belajar peserta didik. Yang keempat adalah fungsi penempatan. Fungsi penempatan yaitu fungsi untuk menempatkan peserta didik dalam situasi yang tepat. Misalnya, dalam penentuan program spesialisasi dalam hal jurusan. Misalnya, jurusan IPA atau IPS. Baik, materi selanjutnya adalah tujuan penilaian pembelajaran. Adapun tujuannya yang pertama adalah mendeskripsikan kecakapan belajar para peserta didik sehingga kita dapat mengetahui akan kelebihan dan kekurangan masing-masing peserta didik
dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Tujuan yang kedua adalah mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran dan pendidikan yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaan pembelajarannya. Tujuan yang terakhir adalah memberikan pertanggungjawaban atau accountability dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan itu meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Wahdatana NIM 12205193256. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dapat dikatakan terlaksana apabila dalam pelaksanaannya berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keseluruhan. Dengan prinsip keseluruhan dapat dikatakan bahwa penilaian pembelajaran dapat dilaksanakan secara bulat atau menyeluruh. Dalam penilaian pembelajaran ada 3 aspek yang harus diungkap, yakni yang pertama aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan yang terakhir aspek afektif yang melekat dalam diri setiap individu peserta didik. Yang kedua yaitu prinsip kesinambungan. Menurut prinsip ini, penilaian pembelajaran yang baik adalah penilaian yang dilakukan secara sambung menyambung dari waktu ke waktu, teratur, terencana, dan terjadwal. Hal positif yang dapat diambil dari pengaplikasiannya adalah pendidikan dapat menerima informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak dari awal mulai mengikuti program pendidikan yang mereka tempuh. Dan yang terakhir yaitu prinsip objektivitas. Dalam pelaksanaannya, pendidik harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan yang wajar dan tidak dicampuri oleh kepentingan yang bersifat subjektif. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan mempengaruhi kemurnian hasil penilaian sendiri. Perkenalkan, saya Harisma Khairunisa dengan NIM 12205193077 akan menjelaskan materi tentang jenis penilaian. Dilihat dari pengertian, tujuan, dan fungsinya, penilaian pembelajaran pada dasarnya adalah suatu program yang digunakan dalam pembelajaran untuk menilai hasil belajar bagi peserta didik. Adapun jenis-jenis penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Dengan penilaian formatif diharapkan guru dapat memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir catur bulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler yang telah dikuasai oleh para siswa. Yang ketiga yaitu penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbel, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penilaian selektif. Penilaian selektif bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Yang kelima yaitu penilaian penempatan. Penilaian penempatan ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan kata lain, penilaian ini berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru
dan kecocokan program belajar dengan kemampuan siswa. Saya Latifatul Zahro dengan nomor induk mahasiswa 12205193091. Di sini saya akan menyampaikan cara membuat rancangan penilaian pada pembelajaran fikih MI. Rancangan penilaian dilakukan dengan memberikan gambaran dan desain operasional yang saat dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Langkah-langkah dalam merancang penilaian. Yang pertama, menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian ini mengacu pada RPP yang sudah disusun oleh guru untuk memaksimalkan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan pembelajaran fikih yaitu menetapkan hukum-hukum dalam kehidupan untuk mendidik supaya peserta didik memiliki sikap, ketentuan karakter, yaitu dari keseluruhan karakter untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Pembentukan karakter ini dijadikan bekal bagi peserta didik agar pertama dapat memahami dan mengetahui pokok-pokok hukum Islam dalam ketentuan maupun dari dalil nakli maupun akli secara terperinci dan menyeluruh. Yang kedua yaitu mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam dalam aspek ibadah maupun muamalah yang dijadikan pedoman kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum-hukum Islam yang baik dan benar sebagai perwujudan dari ketaatan diri sendiri dalam menjalankan ajaran Islam yang baik dan benar. Langkah yang kedua yaitu menentukan bentuk penilaian. Ditetapkan dalam tujuan pembelajaran dalam RPP yang diacu oleh guru bisa dipilih seperti ulangan, pembentukan penugasan atau bentuk yang lain sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dinilai. Langkah yang ketiga yaitu menentukan teknik penilaian. Digunakan untuk mengukur penguasaan kompetensi pengetahuan dari siswa dengan menggunakan tes tulis, tes lisan maupun penugasan yang lain yang disesuaikan dengan kompetensi yang akan dinilai dan disajikan dalam RPP. Langkah yang keempat yaitu menyusun kisi-kisi. Kriteria soal yang akan disusun harus mencakup kompetensi dasar yang diukur, lingkup materi, indikator soal, bentuk soal, level, serta nomor soal yang diukur secara proporsional dalam kecakapan berpikir peserta didik. Langkah yang kelima yaitu menyusun soal. Penyusunan butir-butir soal disesuaikan dengan kisi-kisi dan kaidah penyusunan soal. Terakhir yaitu menyusun pedoman penskoran. Penyusunan soal dalam bentuk pilihan ganda, isian, menjodohkan itu adanya jawaban singkat yang sudah disediakan. Sedangkan soal uraian itu ditentukan dengan kriteria jawaban yang sudah disiapkan oleh pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Husnul Khuluq, NIM 1205091939090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun alat penilaian. Nah, dalam menyusun alat penilaian dalam pembelajaran fikih madrasah ibtidaiyah ini dibagi menjadi dua teknik. Yang pertama ada teknik menggunakan tes. Yang kedua ada teknik non-tes. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu teknik menggunakan tes. Teknik menggunakan tes di sini maksudnya adalah nantinya siswa akan diberikan serangkaian tugas-tugas yang akan diselesaikan oleh siswa. Dalam teknik menggunakan tes ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tes tulis. Nah, tes tulis ini nantinya siswa akan diberikan selembar soal-soal yang harus dijawab oleh siswa dalam bentuk lembaran dan ditulis. Yang kedua ada tes lisan. Tes lisan di sini itu maksudnya siswa diberi pertanyaan langsung oleh seorang guru dan dijawab secara langsung oleh seorang siswa. Yang ketiga
ada tes perbuatan. Nah, tes perbuatan di sini nantinya itu gerak-gerik siswa, perbuatan-perbuatan siswa itu akan diawasi, dipantau. Jadi siswa tersebut bersikap baik atau buruk. Dan yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes di sini tidak hanya menilai dari aspek kognitifnya saja, akan tetapi dinilai dari aspek afektif dan aspek psikomotorik. Nah, begitu saja materi penjelasan tentang menyusun alat penilaian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.